Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Bu Guru harap kita semua selalu dilindungi Allah, diberi nikmat sehat. Ketemu lagi ya dengan mata pelajaran matematika kelas 8 semester ganjil. Masih bersama Bu Guru Ibu Siti Rohani. Untuk pertemuan hari ini kita masih membahas materi bab 1 pola bilangan, dan kita akan fokus kepada pembahasan ayo kita berlatih 1.4 yang ada di buku siswa. Ini ya, ayo kita berlatih 1.4. Gimana anak-anak, sudah siap? Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya, Bu Guru sampaikan tujuan pembelajaran setelah kalian menerima materi pada hari ini. Diharapkan siswa dapat menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate tentang materi yang akan disampaikan Bu Guru, silahkan jangan lupa untuk klik subscribe ya, dan bisa di like dan komen. Oke, kita lanjut. Ini ayo kita berlatih 1.4 yang akan kita bahas mulai dari nomor 1A sampai K. Untuk nomor 1, ayo kita berlatih 1.4. Nomor 1, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut ini. Pola barisan bilangan untuk 1A yaitu 1, 3, 5, 7. Kita akan lanjutkan 3 bilangan berikutnya. Sekarang kita amati bilangan 1, 3, 5, 7 ini adalah bilangan ganjil. Jadi barisan bilangan ini merupakan barisan bilangan ganjil. Kalau ini merupakan barisan bilangan ganjil, kalau kita lanjutkan setelah 7, pasti ada bilangan 9. Bilangan selanjutnya setelah 9, 11. Bilangan selanjutnya setelah 11, 13. Selain kita menggunakan teori bahwa ini merupakan barisan bilangan ganjil, kita juga bisa menggunakan analisis dengan pengamatan bahwa dari suku 1 ke suku 2, dari bilangan 1 ke bilangan 3, ini kalau kita amati naik atau bertambah 2. 3 ke 5 ini juga bertambah 2. 5 ke 7 juga bertambah 2. Maka 7 ke bilangan berikutnya ini polanya pasti sama, yaitu bertambah 2. Nah, ini tadi kita sudah ketemu bilangan 9. Dari 9 untuk mencari bilangan berikutnya juga sama polanya, tinggal ditambah 2. 9 ditambah 2, 11. Untuk bilangan selanjutnya juga sama ya, 11 ditambah 2. 11 ditambah 2, 13. Gimana anak-anak, paham ya? Ini jawaban 1A. Jadi 3 bilangan berikutnya 9, 11, dan 13. Untuk 1B, pola barisan bilangannya diketahui 100, 95, 90, dan 85. Ini beda dengan soal yang A. Kalau yang B, ini bilangannya semakin ke kanan, bilangannya semakin kecil. Berarti ada suatu pola bahwa dari 100 ke 9 ini turun bilangannya. Kita coba kurangi. 100 ke 95 berarti berkurang 5. 95 ke 100, 95 ke 90, mohon maaf, juga berkurang 5.
90 ke 85 juga berkurang 5. Maka untuk pola berikutnya dari 85 ke bilangan berikutnya pasti juga berkurang 5. Kita cek, berarti 85 dikurangi 5 hasilnya 80. Dari 80 untuk mencari suku berikutnya juga menggunakan pola yang sama, yaitu dikurangi 5. 80 dikurangi 5 hasilnya 75. Maka untuk suku berikutnya dari 75 ini nanti juga dikurangi 5. 75 dikurangi 5 adalah 70. Jadi kita sudah menemukan 3 bilangan berikutnya, yaitu 80, 75, dan 70. Kita lanjutkan soal 1C. Pola barisan bilangannya 5, 10, 8, 13, 11, 16, 14. Untuk menyelesaikan soal 1C dengan mencari 3 bilangan berikutnya, mari kita buat pola dengan cara menganalisis. Kita mulai dari 5 ke 10 ya, dari suku 1 ke suku 2. 5 ke 10 ini tambah, karena bilangannya naik ini tambah 5. 10 ke 8 ini berkurang, dikurangi 2. 8 ke 13 ini juga bertambahnya sama, bertambah 5. 13 ke 11 berkurang 2. 11 ke 16 bertambah lagi 5. 16 ke 14 ini ada pola berkurang 2. Kalau kita lihat polanya kan sama ya, setelah bertambah berkurang, setelah bertambah 5 berkurang 2. Maka dari 14 kalau kita cari ke suku berikutnya berarti harus bertambah 5. Bertambah 5 ya, 14 tambah 5 19, betul. Dari 19 nanti polanya dilanjutkan berkurang 2. 19 dikurangi 2 berarti 17. Dari 17 ini nanti polanya bertambah 5. Berarti setelah 17 ditambah 5, maka bilangan yang ada di barisan ini adalah 22. Jadi ini adalah 3 bilangan berikutnya pada barisan bilangan ini, 19, 17, dan 22. Kita lanjutkan yang 1D. Perhatikan, ada pola barisan bilangan 2, 6, 18. Jika kita amati pada barisan ini terdapat pola 2 menjadi 6 itu kali 3. 6 jadi 18 juga kali 3. Maka 18 untuk ke suku berikutnya juga harus kali 3. 18 kali 3 hasilnya 54. Untuk bilangan selanjutnya juga sama polanya, tinggal dikalikan 3 ya. 54 dikalikan 3 hasilnya 162. Kita bisa cari juga untuk bilangan berikutnya dengan pola yang sama, tinggal dikalikan 3. 162 kali 3 486.
Gimana anak-anak? Tidak ada masalah ya? Kalau tidak ada masalah, kita lanjutkan lagi untuk soal E dan F. Untuk soal E, kita bahas yang E dulu. Kita amati pola barisan bilangannya 80, 40, 20, dan 10. Kalau kita analisis dari 80 ke 40, ini 80 ini dibagi 2, jadi menghasilkan 40. 40 menjadi 20 juga dibagi 2, 20 menjadi 10 juga dibagi 2. Maka kalau kita mencari suku berikutnya, 10 ini juga harus dibagi 2. Nanti juga dibagi 2 ya, kita cari. Juga dibagi. Berapakah 10 dibagi 2? 5. Betul. 5 dibagi 2 untuk menempati suku berikutnya 2,5. 2,5 juga harus dibagi 2 untuk mencari suku berikutnya, yaitu 1,25. Maka 3 bilangan atau 3 suku berikutnya yaitu 5, 2,5 dan 1,25. Baik, kita lanjut yang F ya. Kita amati untuk soal yang 1F. Ini ada bilangan positif sama negatif. Kita kumpulkan yang positif. Ini ada 3, ada 11, ada 19. Dari 3 ini ke 11, kalau kita amati bertambah 8. Dari 11 ke 19 juga bertambah 8. Loncat satu suku, maka 19 ini bertambah 8, kita letakkan di sini, bertambah 8. 19 ditambah 8. Untuk yang ini negatif 7 dan negatif 15 ini dikurangi 8 ya, bukan bertambah, dikurangi 8. Dari negatif 15 nanti menempati di sini ya, juga dikurangi 8. Dari sini nanti ke sini, ke suku berikutnya juga dikurangi 8. Nah, terbentuk pola yang sangat teratur. Kita cari. Dari 19 ditambah 8, 27. Negatif 15 dikurangi 8, negatif 23. Negatif 23 dikurangi 8, menempati suku ini, negatif 31. Untuk soal 1G dan 1H ya, kita amati. Untuk 1G dulu ada pola barisan bilangan 4, 12, 36, 108. Jika kita perhatikan 4 ke 12 ini bisa kita cari dari perkalian 3. 4 ini kali 3. 12 ke suku berikutnya menjadi 36 juga kali 3. 36 menjadi 108 juga kali 3. Maka untuk mencari suku berikutnya dengan pola yang sama, dari 108 juga kita kalikan 3. Hasilnya 324. Dan untuk suku berikutnya dari 324 juga kita kali 3. 324 kali 3, 972. Maka untuk suku berikutnya juga sama, 972 kita kali 3.
2916. Jadi 3 suku berikutnya ada 324, 972, dan 2916. Untuk yang H ada pola barisan bilangan 1, 4, 9, 16, 25. Jika kita amati, bilangan ini adalah barisan bilangan kuadrat. Kenapa? Karena 1 ini bisa diperoleh dari 1 pangkat 2, 4 ini dari 2 pangkat 2, 9 ini nilai dari 3 pangkat 2, 16 itu sama dengan 4 pangkat 2, 25 ini 5 pangkat 2. Maka untuk mencari suku berikutnya setelah 25 ini ada 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 nilainya 36. Dan suku berikutnya sama. Setelah 6 berarti 7. Ini nilai dari 7 pangkat 2 untuk suku berikutnya. 7 pangkat 2 adalah 49. Untuk suku selanjutnya juga kita pangkat-kan 2, 8. Berarti pangkat 2 berarti hasilnya 64. Jadi sudah kita temukan 3 suku berikutnya, yaitu 36, 49, dan 64. Bisa anak-anak? Kita lanjutkan ya untuk membahas soal berikutnya, yaitu soal 1I dengan pola barisan. Untuk soal 1I pola barisan bilangannya 2, 4, 10, 11, 18, 18, 26, 25. Kita amati ya. Untuk mencari 3 suku berikutnya, ini 2, perhatikan barisan 2, 10, 18, 26. Kalau kita amati dari 2 ke 10 ini punya pola yang sama, ditambah 8. Dari 10 ke 18 juga ditambah 8. Dari 18 ke 26 juga ditambah 8. Berarti dari 26 untuk mencari suku ini yang loncat 1 ini berarti harus ditambah 8. 26 ditambah 8 hasilnya 34, betul ya. Dari 34 loncat lagi 1 suku, kita tambah 8 untuk mencari suku berikutnya. 34 tambah 8, 42. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ini yang belum ya, suku yang ini yang belum kita cari polanya. 4, 11, 18, 25. Berarti kita cari yang di sini nanti. 4 ke 11 ditambah 7 ya. Dari 11 ke 18 juga ditambah 7. 18 ke 25 juga ditambah 7. Maka untuk mencari suku ini loncat 1 berarti 25 ini ditambah 7. 25 ditambah 7 hasilnya 32. Jadi 3 suku berikutnya sudah kita temukan, yaitu 34, 32, dan 42. Baik, kita lanjutkan yang ini ya. Yang nomor 1J ada pola barisan bilangan 1, 5, negatif 1, 3, 7, 1, 5, 9, 3, 7, 11, 5.
Yuk kita amati lagi, kita cari polanya. Ini 1, ini mendekati ke ini. Kalau kita buat pola ya, kumpulkan 1, 3, 5, 7. Jadi kita cari nanti di sini. Ini memiliki pola yang sama ya. 1 ke 3 ini ditambah 2, 3 ke 5 juga ditambah 2, 5 ke 7 juga ditambah 2. Berarti 7 ke suku berikutnya lewat 2 suku ini harus ditambah 2 supaya polanya teratur sama. Berarti hasilnya positif 9. Betul. Sekarang kita amati lagi. Lima ya, 7, 9, 11. Berarti di sini kita bisa nyari suku berikutnya nanti ya. 5 dengan 7 ini juga ditambah 2, 7 menjadi 9 juga ditambah 2, 9 menjadi 11 juga ditambah 2. Maka untuk mencari suku berikutnya 11 ini kita tambah 2, kita tambah 2, hasilnya 13 ya. Sekarang kita cari pola berikutnya. Negatif 1 ya. Negatif 1, 1, 3, 5. Berarti kita cari yang di sini. Negatif 1 ke 1 ini ditambah 2, 1 ke 3 juga ditambah 2, 3 ke 5 juga ditambah 2. Maka 5 ke suku berikutnya loncat 2 ini juga ditambah. Berarti di sini 5 ditambah 2, 7 ya. 7 kita pakai ini. 5 ditambah 2 yaitu 7. Nah, sudah kita temukan ya 3 suku berikutnya yaitu 9, 13 dan 7. Gimana anak-anak, paham ya? Satu K nomor 1 yang terakhir yang akan kita bahas. Di nomor 1 ada pola barisan bilangan 2, negatif 1, 1, 0, 1. 2 kita amati ya, 2 dengan negatif 1 jika kita jumlahkan 2 dengan negatif 1 kita jumlahkan hasilnya 1 di sini. Negatif 1 dengan 1 kita jumlahkan hasilnya 0 kan, kita taruh sini di suku berikutnya 1 ditambah 0 hasilnya 1, kita taruh berikutnya, maka 0 ditambah 1 ini nanti hasilnya 1, kita taruh di sini. Untuk suku berikutnya tinggal kita jumlahkan 1 dengan 1 yaitu 2. Untuk suku ini tadi 1 ditambah 1 tambah 2 hasilnya 3 taruh di sini. Kalau kita mau cari yang ini suku berikutnya sebenarnya juga sama sih, 2 ditambah 3
hasilnya 5. Untuk mencari pola berikutnya juga tinggal dijumlahkan saja ya. Nah, barisan bilangan seperti ini disebut sebagai barisan bilangan Fibonacci. Demikian tadi anak-anak materi tentang pembahasan ayo kita berlatih 1.4. Bu Guru sudah bahas nomor 1 dari mulai A sampai K. Jika ada masalah boleh bertanya ya, bisa lewat WA Japri ke Bu Guru. Semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa di subscribe dan diaktifkan bunyi loncengnya supaya kalian mengetahui materi yang terupdate yang disampaikan oleh Bu Guru. Pertemuan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.